Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib berkemajuan dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim dalam acara podcast pada kesempatan siang hari ini. Dan kita dalam pertemuan ini akan membicarakan atau akan mengulas ya terkait dengan tajuk ataupun laporan utama di Langkah Baru ya, majalah Langkah Baru. Kebetulan ini Sohib berkemajuan di tempat kami ini telah lahir ya, telah terbit ya, majalah Langkah Baru dengan tema mengunggulkan persyarikatan, dan ini akan kita kupas lebih dalam. Dan saya tidak sendiri, Sohib berkemajuan, pemirsa. Di studio sudah ada pimpinan redaksi ya, Bapak Solahuddin. Beliau ini pimpinan redaksi majalah Langkah Baru ya, majalah Langkah Baru yang memproduksi produksi majalah ya. Nah, kita sapa dulu Pak Solahuddin, gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Selamat sebelumnya telah menerbitkan majalah edisi perdana di ya, Langkah Baru ya majalah. Oke. Baik, menarik pemirsa tentang tema yang akan diangkat, mengunggulkan persyarikatan. Nah, saya mau memperdalam dan bertanya lebih dahulu tentang latar belakang mengapa tema mengunggulkan persyarikatan ini diangkat ya. Mungkin settingannya seperti apa, settingnya, latar belakangnya Pak Solahuddin, bisa dijelaskan ke pemirsa? Oke, terima kasih Pak Hendra. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali kita hari ini kita bisa berjumpa di Muhammadiyah Channel ya, YouTube ya, bersama Majelis Pustaka dan Informasi. Ini adalah edisi perdana kita untuk memulai program podcast ya Pak Indra ya. Betul. Dan nanti ini adalah program pertama dan nanti akan kita tidak lanjuti dengan tema-tema yang lain. Nah, kebetulan edisi perdana ini kita akan mengulas tentang laporan utama majalah Langkah Baru edisi Desember 2023 hingga Februari 2024. Jadi majalah Langkah Baru adalah majalah resmi yang diterbitkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Solo. Dan ini sudah terbit lama ya, sudah lama sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih konsisten untuk menerbitkan majalah kebanggaan warga persikatan Kota Solo ini. Nah, majalah Langkah Baru ini terbit tiap 3 bulan sekali ya. Jadi nanti dalam 1 tahun bisa terbit 4 kali. Dan karena ini terbitnya 3 bulan sekali, tentu temanya kita buat yang khusus dan spesifik ya, yang itu tidak akan basi itu selamanya gitu ya. Cuman kalau untuk para pemirsa ingin melihat dinamika persyarikatan di Kota Solo, bisa mengikuti di website kita ya. Betul website muhammadiyahsolo.com. Jadi MPI Kota Solo itu mengelola 21 majalah Langkah Baru, kemudian 1 website muhammadiyahsolo.com. Jadi itu bisa menjadi sumber informasi warga persyarikatan di Kota Solo. Nah, untuk edisi perdana di Kepengurusan Muhammadiyah Kota Solo periode Muktamar ke-48, ini adalah edisi perdana ya. Setelah Muktamar itu dan ditindaklanjuti dengan musyawarah daerah pimpinan daerah Kota Solo di bulan Mei ya 2023. Betul. Nah, kenapa kita mengambil tema tentang mengunggulkan persyarikatan? Karena ini kita mengimplementasikan program pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam visi misi PP Muhammadiyah jangka panjang. Itu di 5 tahun terakhir itu ada beberapa kata kunci yang ingin diraih. Salah satu kata kunci itu adalah unggul dan berkemajuan. Jadi Muhammadiyah ingin membawa persyarikatan ini sebagai organisasi yang unggul beserta semua aktivitas dan amal usahanya, semua menjadi unggul dan berkemajuan. Baik. Nah, unggul itu kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Lebih ya. tinggi ya. Lebih tinggi daripada siapa? Daripada yang lain. Kalau dalam bahasa pemasaran lebih tinggi dari mana? Dari kompetitornya. Seperti itu ya. Kompetitornya siapa ya? Semua. Jadi Muhammadiyah harus unggul baik dari sisi organisasi maupun dari sisi gerakannya, ya. Terutama dari sisi amal usahanya ini. Baik. Itu Pak Hendro. Jadi ya betul. Ini yang akan kita ulas di edisi Langkah Baru ini. Iya. Edisi perdana ini. Menarik sekali ya pemirsa ya tentang tema mengunggulkan persyarikatan ya. Tadi menurut secara bahasa itu lebih tinggi. Nah, jadi untuk ini kalau pemirsa lihat ini di halaman pertama ya tajuk ya di halaman ketiga ini untuk membangun keunggulan itu dimulai dari membangun paradigma. Nah, mungkin Pak Salahuddin bisa menjelaskan ke pemirsa tentang bagaimana sih pentingnya paradigma untuk mewujudkan keunggulannya ingin diraih. Ya, untuk bisa unggul itu kan butuh proses, Pak Hendro ya. Bahkan Muhammadiyah itu sudah berumur 111, artinya 1 abad lebih 11 tahun. Umur yang panjang sekali ya. Bahkan Muhammadiyah sudah berkiprah melakukan gerakan berkemajuan itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi Muhammadiyah lebih apa namanya, lebih tua dari Republik ini ya. Oh iya betul. Nah, kemajuan pola pikir berkemajuan itu sudah dipelopori oleh Ahmad Dahlan, Kiai Hadi Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Bahkan di awal berdirinya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan sering ngomong berkemajuan udah sering ya. Misalkan jadilah kiai yang berkemajuan. Dadio kiai sing berkemajuan. Jadi ini yang menjadi dasar gerakan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk menjadikan basis Islam itu sebagai agama yang mendorong umatnya untuk maju dan maju. Betul. Semacam menjadi landasan etik bagi umat Islam untuk berpikir dan bertindak maju. Bukan hanya mengikuti zaman tapi juga bisa melampaui zaman. Jadi pionir itu artinya kan kita maju kemudian menggereng menarik gerbong peradaban untuk maju gitu ya. Nah, sejak Ahmad Dahlan sudah berpikir berkemajuan dan itu implementasinya sudah bisa kita lihat bersama selama 111 ini gitu ya. Cuman waktu itu kita belum punya tafsir tunggal tentang apa itu Islam berkemajuan. Nah, baru di Muktamar ke-48 di Solo bulan November tahun kemarin baru kita merumuskan apa yang disebut dengan risalah Islam berkemajuan. Betul. Sebenarnya RIP itu namanya risalah itu kan ya rangkuman dari proses selama lebih dari 1 abad itu. Dan dirangkum dalam satu dokumen resmi tentang nilai-nilai Islam berkemajuan di dalam bentuk dokumen itu ya. Nah, ini kita syukur ya kita sudah punya risalah Islam berkemajuan itu, meskipun secara substansial Islam berkemajuan sudah dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Toh nyatanya bisa bertahan dan maju hingga 111 tahun. Nah, Islam berkemajuan sebagai sumber nilai itu mestinya kita bisa jadikan sebagai paradigma. Paradigma itu kalau ditafsirkan secara teori itu banyak banget ya. Tapi kita nggak perlu jauh-jauh ke sana. Betul. Kalau dalam bahasa mudanya adalah keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar kita untuk berpikir dan bertindak. Nah, kalau paradigma kita sudah berkemajuan artinya cara berpikir dan cara berperilaku dan cara bertindak kita itu adalah sesuai dengan paradigma kita ya, ini selalu maju dan maju. Baik ya. Nah, ini kuncinya untuk mencapai unggul itu kita harus berpikir paradigma berkemajuan. Unggul itu kan lebih tinggi itu kayak hasilnya. Tapi untuk mencapai ke sana kita harus berkemajuan, progres. Selalu mendorong kita untuk maju dan maju. Nah, kita butuh yang namanya paradigma tersebut. Nah, baik menarik ya pemirsa tentang paradigma berkeunggulan ini diangkat di awal tajuk tema Langkah Baru, tema mengunggulkan persyarikatan. Nah, saya juga tadi disinggung tentang ini ya, definisi
paradigma ya, sebuah keyakinan untuk melakukan sebuah tindakan. Dan menariknya lagi, ini untuk periode ini untuk di Muhammadiyah Solo, PDM Solo, ini kan ini ya, untuk mengukur kemajuan itu ada yang namanya KPI. Dalam ini juga diulas di majalah ya. Berarti itu kan sebuah ukuran kuantitatif untuk mengukur kemajuan. Berarti ada ukuran kuantitatif dan ada ukuran kualitatif. Ini bagaimana dua hal ini disatukan dan bagaimana pengimplementasiannya itu seperti apa kalau Pak Salahuddin melihat? Karena unggul dan maju itu menjadi visi misi. Maka harus ada ukurannya kan itu. Indikator untuk menilai kita unggul dan maju itu seperti apa. Nah itu yang memang harus terukur gitu. Makanya kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Solo menerapkan untuk mengukur kinerja organisasi itu dengan yang dinamakan KPI, indikator kunci kinerja itu yang menjadi ukuran keberhasilan sebuah program kerja. Nah ini menarik karena baru tahun ini ya, baru periode Muktamar ke-48 ini KPI itu diterapkan di Muhammadiyah, bukannya di Solo tapi juga di Jawa Tengah setahu saya itu ya. Dan kalau bisa itu diterapkan secara nasional maksudnya. Begitu ya. Betul. Karena KPI itu menjadi ukuran secara kuantitatif ya. Nah, biasanya KPI itu diperlakukan di organisasi bisnis ya. Kalau dulu saya bekerja di perusahaan itu ya tiap hari ukuran kerja saya adalah KPI itu. Itu sudah menjadi program yang dibakukan yang itu harus diraih secara bersama-sama. Nah, kemudian kita adopsi di Muhammadiyah. Nah, itu ukuran kuantitatifnya. Misalkan nanti kalau di sekolah itu ukuran majunya apa, di rumah sakit itu ukuran majunya apa, di gerakan ekonomi itu ukuran majunya apa, di masjid, di ranting, di cabang ukuran majunya apa. Ada ukuran-ukuran. Betul. Dan itu Muhammadiyah Kota Solo sudah membuat indikator-indikator. Nanti ada amal usaha yang masuk kategori hijau, ada yang kuning, ada yang merah, seperti itu ya. Itu bagian dari indikator. Nah, ini penting untuk mengukur sejauh mana progres kerja kita di organisasi. Itu kuantitatif, nanti ada ukuran kualitatifnya juga, karena kuantitatif itu kan ukuran angka ya. Itu penting, tapi itu saja belum cukup. Ada ukuran kualitatif, kualitas ya. Nah, kalau saya lihat amal usaha Muhammadiyah di Kota Solo itu banyak bergerak di bidang jasa. Pendidikan itu kan jasa, rumah sakit itu jasa. Makanya untuk mengukur kualitas layanan itu harus berbasis service quality. Betul, seperti layanan kualitas. Jadi nanti ukurannya nanti beda-beda ya nanti. Betul, tentu. Seperti yang ini juga dicantumkan ya, sempat dikutip di halaman 4 nih ya, tentang sejumlah program prioritas di Muhammadiyah Solo ya. Kan ada pendidikan kemudian ada kesehatan, ada ekonomi, dan PDM Solo juga ini ya menentukan program-program unggulan di tiap-tiap bidang. Tentu bidang-bidang yang lain juga banyak, tapi ini yang dikutip 3 ya. Mungkin bisa dipaparkan tentang bagaimana penilaian pelaksanaan program unggulan di ketiga bidang ini dari sisi kuantitatif dan kualitatif itu, Pak Salahuddin. Kalau misalkan di bidang pendidikan ya itu program unggulannya adalah memiliki sekolah program internasional class program. Betul, dari tingkat SD, SCTP hingga SLTA ya. Ini Pak Hendro mungkin yang lebih bisa menjelaskan apa itu ICP. International Class, betul. Ini sedang digalakan program itu ya oleh Muhammadiyah. Paling enggak nanti setiap sekolah ada satu kelas ya. Satu kelas bisa 1 atau 2 kelas internasional. Nanti majelis pendidikan saya yakin nanti ada ukuran-ukurannya ya. Nanti betul. Targetnya berapa, misalkan di sekolah Muhammadiyah yang 40-an 3 itu kira-kira nanti yang punya kelas ICP itu berapa, itu nanti harus ada ukuran-ukurannya. Betul. Nah, ini ICP juga menjadi bagian dari ukuran keunggulan sekolah Muhammadiyah. Kemudian di pendidikan juga pendidikan kategori sehat. Nanti sehat ini seperti apa, nanti PDM yang akan merumuskannya. Kemudian untuk tingkat SMP
SMA, SLTA SMA, masuk ke 25 nasional besar ini. SMP MPTN ya. Oh, nasional ya. Ukuran ya, contoh. Ya, contoh unggul itu ya, contoh unggul. Kemudian kalau di bidang kesehatan menambah aum kesehatan. Tampaknya di Solo sudah punya 2 rumah sakit ya. Iya. Rumah sakit PK Muhammadiyah Dan di Solo, di Sampangan juga. gitu, Pak. Iya. Tampaknya itu belum cukup ya. Karena 2 rumah sakit itu ternyata juga sangat maju, apalagi rumah sakit PK Muhammadiyah sudah berakreditasi internasional gitu. Paripurna, iya betul. Internasional, dan di Sampangan juga berkembang dengan baik ya, dan itu nanti akan ditambah lagi. Kemudian akreditasi kesehatan mandiri 100%, artinya amal usaha di bidang kesehatan itu sudah betul-betul mandiri ya, nggak perlu disupport oleh PDM misalkan begitu. Iya. Kemudian akreditasi rumah sakit Muhammadiyah mencapai paripurna. Nah, ini yang menjadi indikator unggul dari program amal usaha di bidang kesehatan. Kemudian di bidang ekonomi memiliki usaha ekonomi unggulan minimal 1. Mestinya nggak cukup 1 mestinya. Unggulan kok 1 ya, unggul itu yang banyak gitu ya. Kemudian seluruh sekolah memakai aplikasi Siplah untuk belanja lewat Tokomo. Ini saya kira menarik. Menarik ya. Jadi sekolah di Muhammadiyah di Kota Solo harus belanjanya lewat aplikasi Tokomo. Ini bagian dari mengintegrasikan gerakan Muhammadiyah. Gerakan di bidang ekonomi. Iya. Jadi kalau kita ukur kan perputaran uang Muhammadiyah itu sangat besar sekali ya. Betul. Saya belum tahu nih berapa transaksi keuangan di Muhammadiyah Kota Solo saja ya. Dari di jajaran pimpinan hingga amal usaha itu berapa miliar? Ya, betul. Ada nggak 1 triliun misalkan? Iya. Nah, ini rumah sakit memungkinkan, ada tahu gitu ya. Iya, memungkinkan itu ya. Gimana agar semua transaksi itu dilayani oleh sistem yang dibangun oleh Muhammadiyah? Ya, oke. Ini yang sangat keren. Misalkan nanti seragam Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah dipasang oleh toko Muhammadiyah, buku dipasang oleh percetakan Muhammadiyah, atau apalagi dipasang, misalkan pasokan obat di rumah sakit Muhammadiyah dipasang oleh Muhammadiyah sendiri, misalkan. Betul. Itu sangat menarik. Iya betul. Jadi nanti semua uang itu hanya berputar-putar di Muhammadiyah. Bukan berarti kemudian kita tidak bekerja sama dengan pihak lain, tapi paling enggak kalau emang itu bisa kita lakukan ya. Kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa jadi konglomerasi Muhammadiyah gitu ya. Menarik gitu ya. Wacana ini menarik ya, integrasi. Dan ini sudah ada gambaran ya dari bidang ekonomi ya, terutama majelis ekonomi ya. Nah, ini kan di ekonomi juga ada program AUM berdasarkan warga Muhammadiyah menggunakan produk-produk Muhammadiyah. Oke. Nah, ini kan sudah jelas kan. Sudah jelas ya. Misalkan kita pakai batik ya batik Muhammadiyah. Gitu. Baik, semakin menarik ini ya, Sohib Berkemajuan ya, pemirsa. Ini saya masuk di halaman berikutnya ini, ada berbicara tentang Muhammadiyah Solo, unggul dan berkemajuan di laporan utama ini ya. Jadi sebelum masuk ke program prioritas Muhammadiyah Solo, ini juga sebelumnya diulas ya terkait dengan isu-isu penting ya di Muhammadiyah, yang terkait yang pertama tentang sistem gerakan unggul ya. Kemudian tercipta kondisi-kondisi faktor-faktor yang mendukung untuk terwujudnya masyarakat Islam berkemajuan. Seperti kemarin hari Sabtu nampaknya ada acara Lajismu juga ya. Kita ikut kebetulan ya. Itu untuk sebagai faktor pendukung untuk mewujudkan basis di masjid ya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga ini isu tentang berkembangnya peran strategis Muhammadiyah dalam ini ya, mendiaspora kader-kader agar kader-kader Muhammadiyah itu bisa ikut mewarnai. Nah, tentang ketiga isu ini seperti apa Pak Salahuddin melihatnya? Ya, untuk bisa meraih predikat unggul dan maju itu butuh proses, butuh prakondisi, butuh syarat-syarat tertentu. Kan nggak mungkin unggul dari kemajuan itu kemudian muncul dari langit kan, atau turun dari langit kan nggak. Butuh kondisi itu, kondisi tertentu yang mendukung kita sampai ke unggul dan berkemajuan. Wah, Muhammadiyah Kota Solo sudah punya banyak usaha, itu satu keniscayaan. Cuman yang kemudian jadi pertanyaan adalah apakah semua amal usaha yang kita kelola itu sudah berbasis pada sistem yang baik ya, seperti yang tadi disampaikan tadi ya. Sistem organisasi yang baik gitu, yang sistematis itu ya. Ini yang jadi PR kita bersama. Ataukah jangan-jangan kita hanya mengelola as usual ya, seperti biasanya saja ya jalan gitu ya. Yang jalan, tapi apakah
kalau itu dilakukan secara terus-menerus akan berbahaya. Iya, betul. Karena kita ini berkompetisi ya, gitu, apalagi di Kota Solo yang tingkat kompetisi terutama di bidang pendidikan tinggi, itu sangat ketat. Sehingga terutama di lembaga pendidikan Muhammadiyah itu harus betul-betul menjadi sekolah yang excellent. Iya. Kalau kata Pak Ali ya, Muhammad Ali, Ketua Majelis Pendidikan itu, sekolah Muhammadiyah harus bertransformasi dari sekolah mediocre ya, tengahan gitu ya, rata-rata menjadi excellent. Nah, seperti itu ya. Untuk sampai ke excellent itu tadi, pertama sistem itu tadi ya, sistem organisasi yang rapi. Dan apalagi tadi? Faktor tumbuhnya faktor-faktor pendukung untuk mendukung ini terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Selain sistem yang bagus adalah SDM. Karena semua gerakan Muhammadiyah itu basisnya adalah pemikiran. Makanya tadi kan kita bicara paradigma itu, kita bicara wilayah pemikiran gitu. Betul. Semua amal usaha yang baik pasti dihasilkan oleh kader yang berpikiran maju pula. Nggak mungkin orang yang berpikiran nggak mungkin gerakannya maju lahir dari orang yang berpikir biasa-biasa saja, itu nggak mungkin. Betul. Jadi yang amal usaha unggul harus lahir dari pemikiran yang unggul pula. Ya, gitu ya. Jadi ini tugas majelis kader dan Supeda Insani. Tugas yang berat karena kita nggak mungkin bisa membuat organisasi Muhammadiyah itu unggul dan maju kalau kita tidak punya SDM yang mumpuni ya. Maju. Nah, kira-kira kita sudah punya itu belum itu? Oke. Ya. Nanti bisa diulas di edisi berikutnya nanti kalau memang ini. Oke. Baik. Terus kemudian tadi ya SDM tuh, kemudian stakeholder ya, jamaah. Itu juga harus kita garap gitu ya. Makanya kan PP Muhammadiyah di periode muktamar ini akan menggarap basis-basis akar rumput Muhammadiyah. Jadi kita tidak hanya membangun menara gading amal usaha yang megah, gedungnya tinggi-tinggi, tapi kemudian kita melupakan akar rumput. Akar rumput kita itu di mana sih kalau persyarikatan? Masjid dan ranting. Yang apa namanya? Yang punya anggota Muhammadiyah itu sebenarnya bukan PP Muhammadiyah, bukan wilayah, bukan daerah, tapi ranting. Ini yang akan terus kita garap. Karena itu basis gerakan Muhammadiyah itu di situ. Kita punya amal usaha yang bagus, tapi kemudian akarnya rapuh, ya bahaya. Betul. Makanya ini di dalam 7 program prioritas Muhammadiyah Solo ya. Tadi kita bicara secara ini ya, bagaimana isu strategis untuk membangun gerakan yang luar biasa, yang hebat, yang unggul. Sekarang kita masuk isu di Muhammadiyah Solo. Ini juga diangkat bahwa PDM Muhammadiyah Solo ini sudah merumuskan 7 program unggulan ya. Ini kalau Sohib Berkemajuan lihat ada di halaman 7 ya. Nah, yang pertama tentang peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah. Nah, sampai ke 7 itu. Nanti tentang bagaimana 7 program unggulan di PDM Solo ini dalam sisi perspektif Pak Salahuddin, Pak. Ini kalau di majalah Langkah Baru ini 7 program prioritas ini hasil wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Solo, Kiai Haji Anwar Soleh ya. Jadi PDM sudah merumuskan 7 skala prioritas yang akan dicapai selama 5 tahun terakhir ya, atau periode muktamar ke-48. Yang pertama adalah peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah di seluruh pimpinan tingkat daerah sampai cabang, ranting serta organisasi otonom. Nah, ideologi Muhammadiyah yang saat ini menjadi keputusan terbaru adalah Risalah Islam Berkemajuan ya. Kenapa kok kita penting ya membicarakan ideologi? Selama ini tahun-tahun yang lalu itu kita pernah mengalami krisis ideologi di Muhammadiyah, sehingga ada infiltrasi ideologi dari ideologi luar. Ini yang berbahaya. Padahal Muhammadiyah itu punya, kalau sering Pak Haidar Nasir sering ngomong manhaj Muhammadiyah. Punya cara berpikir, punya cara beragama seperti yang ditafsirkan oleh Muhammadiyah. Ini kan bagian dari ideologi. Ideologi Muhammadiyah itu kan banyak sekali kan. Ada macam-macam lah, saya tidak hafal satu persatu, tapi salah satunya adalah Risalah Islam Berkemajuan itu. Nah,
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana RIB itu menjadi paradigma warga perserikatan dari unsur pimpinan sampai warga Muhammadiyah. Gimana caranya agar RIB ini menjadi bagian dari cara hidup kita, tugas kita itu. Karena risalah Islam berkemajuan itu kan nilai, dokumen, isinya adalah saripati dari ajaran Islam, dari hadis, dari Al-Quran yang secara keseluruhan itu adalah sumber etika untuk mendorong agar umat Islam itu maju dan maju gitu ya. Kalau kita bicara ilmu sosial, kita pernah ingat Max Weber itu pernah mengatakan tentang etika Protestan, bahwa kemajuan Eropa Barat itu karena ada etika Protestan yang mendorong semangat kapitalisme itu, sehingga negara Barat bisa maju seperti sekarang ini juga karena etika Protestan. Kalau di Jepang itu maju karena ada etika agama Tokugawa gitu ya. Itu yang disinggung Max Weber gitu ya. Bagaimana dengan Islam? Berarti rumusan Islam berkemajuan ada juga etika itu ya? Saya berharap risalah Islam berkemajuan itu seperti etika-etika agama lain yang benar-benar kemajuan itu. Kita selama ini umat Islam itu kan banyak tertinggal di seluruh dunia, kan kita tertinggal. Padahal Islam itu agama yang sangat maju. Jadi ada gap antara ajaran dengan realitas. Ada apa itu? Nah, Muhammadiyah sudah punya RIB itu. Bagaimana itu menjadi paradigma dalam cara berpikir kita, cara bertindak, dan cara-cara mengelola organisasi ini. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah itu akan mempermudah jalan menuju kemajuan itu. Baik, itu yang pertama ya, tentang ideologi ya, pemahaman, pemantapan ideologi. Yang kedua itu apa? Ini memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput dalam persatuan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Tadi sudah dibahas tadi. Sudah ya, jadi memperkuat akar rumput di ranting dan masjid. Itu dua hal yang harus digarap betul gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan amal usaha unggulan dan gerakan ekonomi umat secara intensif dan masif ya. Tadi juga sudah disebut sebenarnya ya, amal usaha yang unggul itu apa saja. Kemudian yang keempat, mengintensifkan dan memperluas dakwah di kalangan Gen Z, Gen Y dan Gen Alpha dengan menambahkan nilai-nilai agama, nilai moral, etika dengan berorientasi sosial pada kehidupan keumatan. Menarik ini Gen Z ya, menjadi menjadi spektrum yang ditangkap oleh PDM Solo ya untuk dakwah milenial ya. Baru kali ini Muhammadiyah bicara tentang Gen Z, Gen Y, Gen Alpha di Solo. Ini juga salah satu tugas kita MPI ini, nampak ya Mas. Kita di MPI juga insya Allah nanti tanggal 12 hari Senin kita akan ini jagungan media sosial ya. Iya betul. Ini juga bagian dari mengintensifkan dakwah melalui platform media sosial. Ya. Karena kan generasi baru Gen Z, Gen Y, Gen Alpha sangat identik dengan native digital native. Generasi yang sangat akrab dengan dunia digital dan mereka itu banyak mengakses informasi melalui platform media sosial. Nah, kalau Muhammadiyah tidak masuk ke sana ya nanti Muhammadiyah akan terputus ya. Ajaran Muhammadiyah itu akan terputus dengan generasi-generasi yang baru itu. Dan ini tidak menguntungkan. Makanya kita harus masuk juga ke generasi baru ini. Di dunia digital itu beragam ideologi itu bisa masuk dengan mudah menginfiltrasi ya. Maka ini sangat strategis ya. Jadi tepat sekali kalau Muhammadiyah Solo, PDM Muhammadiyah Solo itu menempatkan dakwah digital ke Gen Z itu menjadi bagian dari program unggulan utama tuh ya. Baik. Ya, kemudian yang kelima, reformasi berkaderasi dengan munculnya kader Muhammadiyah yang tangguh dan mampu berdiaspora di dalam atau di luar struktur Muhammadiyah untuk kepentingan umat bangsa dunia di level daerah, regional, nasional, internasional. Berat sekali. Tapi ini harus kita lakukan juga. Betul. Seperti yang tidak sampaikan bahwa inti dari gerakan Muhammadiyah itu di satu sebenarnya, di SDM. Betul. Karena ini gerakan pemikiran sekaligus gerakan amal. Betul. Kalau kita mau melahirkan pemikirannya maju, harus lahir dari generasi yang maju pula. Manusianya harus maju dulu gitu loh. Betul. Sumber daya insani. Ya, ini jadi tugas
Majelis Kader dan Sumber Daya Islami yang menjadi apa namanya tugas penting. Ingat ya, bukan hanya untuk kepentingan umat, tapi juga bangsa, dunia, di level daerah, regional, nasional, internasional. Muhammad bukan lagi bicara skala lokal. Sekarang bicara semesta. Muhammadiyah sekarang dari pimpinan pusat bicara tentang menyelamatkan semesta. Itu ya. Ya, semesta lebih dari sekedar internasional. Iya. Kalau kita bicara internasional kan konteksnya masih dunia kan. Iya. Tapi kalau semesta itu kan sudah alam jagat raya, universal ya. Semua yang ada di alam raya ini. Iya. Untuk menyelamatkan semesta ya dulu. Atau mencerahkan semesta waktu muktamar itu, mencerahkan semesta. semesta. Jadi kader Muhammadiyah harus berpikir untuk kemajuan semesta. Baik. Yeah. Ya, baik, menarik ya tadi ulasan dari pimpinan redaksi majalah Langkah Baru. Nah, ini terakhir Mas mungkin. Tadi kan kita sempat mengulas ya tentang 7 program unggulan di PDM Solo ya. Ini masih ada ke-6, ke-7 masih ada ini. Iya. Oh, masih ada? Oh iya, yang ke-6 itu reformasi organisasi dan digitalisasi sistem organisasi ya. Saya kira ini sudah sedikit kita singgung bahwa Muhammadiyah mulai serius membangun sistem digital itu ya. Bahkan di pusat sudah ada namanya Labmu ya. Oh iya itu laboratorium Muhammadiyah yang nanti akan bergerak di bidang digitalisasi di Muhammadiyah itu ya. Kemudian yang ke-7 reformasi organisasi dan digitalisasi organisasi yang sistem ini saya kira sama ya, hampir sama itu ya. Dan nanti di Muhammadiyah Kota Solo juga harus masuk di dunia digital juga gitu ya. Betul. Agar sistem organisasi ini bisa tertata dengan rapi. Karena kekayaan Muhammadiyah itu kan luar biasa. Harus disatukan dalam satu sistem. Betul. Biar nggak diambil alih orang lain. Begitu ya. Baik, semakin menarik saja ini ya. Bicara dengan Mas Salahuddin ya, pimpinan redaksi majalah Langkah Baru ya. Ini begini Mas, ini kan terkait dengan tadi diulas 7 program unggulan. Nah, untuk mewujudkan itu kan memang perlu ada semacam ini ya, pengukuran kinerja. Dan yang menarik lagi ini di halaman berikutnya ini disampaikan ya, untuk sebuah penilaian kinerja terukur itu bisa lihat dari beberapa perspektif ya. Dari perspektif hasil tadi, dari perspektif proses, perspektif jamaah, dan perspektif kualitas mutu SDM. Nah, itu ukuran-ukuran dari tadi 4 paradigma, 4 perspektif itu untuk mengukur sebuah ya keunggulan. Nah, itu menarik juga ya pendekatan-pendekatan ini. Mungkin Pak Salahuddin punya pandangan tersendiri terkait dengan proses pendekatan ini, Mas. Kalau waktu Ideopolitor itu Pak Muhammad Dai, itu salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Solo itu menyebut Muhammadiyah scorecard gitu ya. Atau penilaian kinerja Muhammadiyah berdasarkan 4 perspektif itu. Itu kayaknya diadopsi dari, kalau dalam manajemen itu ada istilah balance scorecard. Manajemen kinerja itu ada menilai kinerja organisasi berdasarkan 4 perspektif. Ada perspektif finansial, ada perspektif customer, ada perspektif bisnis proses dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kinerja organisasi itu bisa dilihat secara seimbang. Karena kalau di dunia perusahaan ada juga perusahaan yang hanya mikirnya itu finansial, untung dan untung, tapi tidak memikirkan yang lain, tidak memikirkan bisnis prosesnya, tidak memikirkan konsumennya, dan bahaya juga itu. Betul. Karena kalau konsumen tidak dirawat, lari kan? Betul. Demikian juga di Muhammadiyah. Perspektif itu bisa dipakai untuk melihat kinerja di Muhammadiyah. Nah, ini kan sudah ada tadi ya. Ada 4 perspektif tadi, apa tadi? Perspektif hasil hasil. Bagaimana hasil mungkin dari AUM dalam hal tadi secara ukuran kuantitatif peringkat tadi itu bisa tercapai seperti itu. Jadi intinya itu keseimbangan gitu ya. Jadi menilai kinerja itu tidak hanya bisa dilihat dari satu perspektif atau sudut pandang. Seperti tadi ya saya mengatakan hanya sudut pandang finansial misalkan, juga bisa, harus seimbang gitu ya. Dan Muhammadiyah akan melaksanakan itu. Jadi ada perspektif hasil, ada perspektif proses, ada perspektif jamaah dan seterusnya. Jadi semua secara holistik ya. Holistik dan seimbang. Ada kemajuan amal usaha yang unggul, ada jamaah yang kuat itu. Seperti itu harapannya ya. Betul. Tidak boleh
amal usaha kuat kemudian jamaahnya rapuh. Iya. Atau jamaah kuat tapi nggak punya amal usaha. Iya betul, betul. Menarik ya apa yang diprogramkan ya di PDM Muhammadiyah Kota Surakarta ini ya, untuk bagaimana mewujudkan keunggulan di Kota Surakarta ya, gerakan dakwah. Nah, baik, nampaknya ini Sohib Berkemajuan, ini sebagai informasi, majalah Langkah Baru ini juga bisa dibaca di website muhammadiyahsalawat.com ya. Di dalam bentuk PDF ya, file PDF. Ya, karena nampaknya edisi ini fisiknya nampaknya kita sudah ini ya terdistribusi. Ya, habis 800, kita nyetak 850 ya, 850 eksemplar. Tapi bagi Sohib muda, pemirsa yang ingin membaca juga jangan khawatir, bisa dilihat di website muhammadiyahsalawat.com. Baik, mungkin ini bocoran ya, mumpung ada pemimpin redaksi ini. Ya, ini tadi sudah diceritakan ya ke pemirsa ini mengapa latar belakang tema ini diambil. Nah, sekarang untuk tema berikutnya ke depan akan menyoroti apa, Mas Salahuddin? Ada bocoran nggak, Mas? Tadi sebelum masuk ke sana, tadi ada hal yang masih tertinggal ya, tadi yang soal masih kembali ke risalah Islam Berkemajuan gitu ya. Karena itu bentuknya adalah sumber nilai, bagaimana agar sumber nilai itu bisa tertransformasi kepada generasi-generasi penerus gitu ya. Jadi harus ada tools ya. Kalau menurut saya sih harus ada RIP itu harus ditransformasikan menjadi alat pengkaderan. Jadi ada IPM, ada IMM, ada Pemuda Muhammadiyah, terus ada yang lain itu. RIP harus menjadi materi perkaderan di situ. Tentu harus disesuaikan dengan kelompok umur mereka ya. Tentu antara IPM dengan IMM harus berbeda itu. Nah, dengan cara seperti itu risalah Islam Berkemajuan itu bisa betul-betul terinternalisasi oleh kader-kader Muhammadiyah gitu ya. Itu kunci kesimpulan ya, bagaimana untuk keunggulan tuh RIB itu bagaimana diinternalisasi itu kan ya. Betul. Jadi harus ada transformasi ya dari nilai kepada pemikiran dan kepada praksis. Oke, sekarang kita bocorannya apa nanti penerbitan Langkah Baru selanjutnya. Nah, ini baru dalam tahap perancangan, kita nanti akan berbicara tentang pemberdayaan Muhammadiyah. Selama ini kan kalau kita bicara Muhammadiyah itu pikiran kita bicaranya selalu pendidikan, kesehatan. Dua itu yang paling menonjol kan. Padahal sebenarnya gerakan Muhammadiyah itu sangat banyak gitu ya. Termasuk gerakan pemberdayaan. Muhammadiyah punya lazismu ya, kemudian punya MDMC yang bergerak di bidang resiliensi kebencanaan. Ada LPB. Iya, lembaga bencana ya. Penanggulangan bencana. Kemudian ada lembaga dakwah komunitas dan ada lembaga pemberdayaan masyarakat dan seterusnya itu. Nah, itu kan fungsinya untuk empowering ya, pemberdayaan di kalangan masyarakat. Tentu pemberdayaannya banyak dimensi sesuai dengan tugas lembaga dan organisasi itu ya. Kalau lazisme kan gerakan untuk memberdayakan, mengentaskan kemiskinan gitu ya. Membantu masyarakat miskin untuk bisa lebih berdaya melalui berbagai program gitu ya. Bisa ada beasiswa, ada sumbangan kebutuhan pokok dan seterusnya. Kemudian kalau MDMC ya pemberdayaan di bidang penanggulangan bencana, membantu menolong korban bencana ya, yang itu bisa dikategorikan sebagai kaum du'afa gitu, orang-orang yang lemah yang harus diberdayakan. Nah, itu nanti akan kita kupas ya. Kalau saya kupas di sini nanti nggak jadi menerbitkan ya. Ini bocoran ya. Bocoran ya ini untuk tema berikutnya ya. Ini bagian dari empowering ya. Empowering gerakan perserikatan di Kota Solo. Muhammadiyah di Kota Solo itu hebat itu ya gerakannya. Jadi kita nantikan saja edisi berikutnya ya pemirsa ya. Ini hari ini kita cukupkan saja untuk pembicaraan mengangkat tema mengunggulkan perserikatan ya. Ini insya Allah kalau pemirsa membaca ya, insya Allah akan, menurut saya ini saya juga membaca sudah berulang-ulang ya dari mulai tajuk laporan utama ini, sehingga kalau saya membaca ini semangat untuk terus tumbuh dan tumbuh itu tertanam itu besar ya. Maka ini rugi sekali kalau pemirsa tidak membaca
Iya, ulasan di majalah ini ya. Fungsi media itu kan menggerakkan perubahan gitu. Nah, itu dia. Makanya kenapa ada podcast ini? Salah satunya untuk ikhtiar menggerakkan juga ini. Mengulas topik, mengulas ini ya tajuk dan sebagainya nih. Ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Salahuddin atas waktunya telah hadir di studio ini, dan nanti kita akan lanjut tentunya di episode yang akan datang dengan tema-tema yang aktual dan insya Allah menarik seperti itu. Baik, pemirsa Sohib Berkemajuan, sampai di sini saja perjumpaan kita, obrolan kita di podcast dalam membahas tema mengunggulkan persyaratan di majalah Langkah Baru yang diterbitkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi ya. Edisi terbaru ini Desember 2023 sampai Februari 2024 ya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, dan kami berdua mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.